kepada alam akhirat itu apa namanya? Hati. Hati itu kenapa jadi hidup? Karena di dalamnya ada ruh. Ruh yang sudah mimak dengan kalimat la ilaha illallah. Ruh yang sudah rajin dengan la ilaha illallah, menyatu dengan kalimat itu. Maka hidup kan itu tersambung di akhirat. Selanjutnya saya mengatakan, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Seperti itulah yang terjadi para nabi dan para aulia Allah. Mereka tidak mati, mereka hidup di kubur mereka, fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Mereka sholat di kubur mereka sebagaimana mereka sholat waktu di rumah mereka. Apa tuh? Jadi kalau pian sudah jadi terdaftar jadi aulia Allah, jangan berulah. Maka bila pian nanti meninggal dunia, di kubur pian tetap beribadah kepada Allah. Makna beribadah itu, makna sholat itu, yanazuna rabbuhum abada. Walaysa makna zahiran as-shalah minal qiyam wa ruku' wa sujud. Maknanya bukan seperti sholat, ruku', qiyam seperti kita biasa lain, tapi munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, makanya orang berwasilah kepada orang-orang para aulia Allah itu sampai tawasul, karena mereka kerjaan mereka adalah bermunajat kepada Allah. Karena waktu hidup di dunia hatinya saja sudah ingat kepada Allah. Kalau dia pun meninggal dunia, isi hati hilanglah oleh kematian? Tidak, karena dia terekam dalam ruh. Ruh kemana? Alam barjah. Berarti di alam barjah ruhnya tetap mengingat Allah, ruhnya tetap memuji Allah, munajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Oh mak, terus akan kan nih? Terus akan lah, sedikit lah. Nah, tanda registrasi, pakai registrasi ada terdaftar kelak. Klip talib, tawal talib. Ulun ringkas. Pertama dulu karenanya cinta kepada Allah, ya lah. Cinta itu membangkitkannya untuk mengingat Allah, ya lah. Terus menerusnya hatta yasula ilallahi aja wajalan, sampailah dia karena ia zikir itu, sampailah ke dia kepada hadrat Allah. Jadi yang bisa menyambungkan kita kepada Allah tuh zikir kita itu, kendaraan kita itu zikir itu, sampai kita lenyap dengan ingat kepada Allah itu, dengan zikir itu, asik kita dengan zikir Allah itu tersebut. Wa yaktaru amrullah, maka Allah pun memilih kepadanya nanti urusannya, memilih menentukan tentang urusannya. Wa taqlau alaihi anwa'il khalqi fayabna lahu baitun fi jawarillah. Dia Allah akan meletakkannya nanti ke pintu atau rumah tetangga Allah. Kayak apa? Maksudnya dekat dengan Allah. Allah akan memasukkan sampean, bila tadi mengakui kebesaran keindahan Allah, meletakkan pian menjadi tetangga-tetangga Allah, atau kelompok al-muqarrabun, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Nah, berarti itu terdaftar di PK. Didaftarkan Allah kemana? Menjadi aulia Allah, tetangga Allah. Dan disunyikan dia dengan berbagai macam kesunyian hanya bersama Allah. Sudah. Wahyal ma'rifatu billahi, itulah yang disebut dengan ma'rifah kepada Allah, ma'rifat kepada wal ansu bi, dan merasakan manisnya bersama Allah. Manis bersama Allah, rasa tenang dengan Allah, rasa di keindahan Allah, rasa di kebesaran Allah. Wasukunu watumanina, dia diamnya, tenang hatinya bersama Allah. Wayantiku bihukmatillah, dia berbicara bersama Allah. Wa asrarillah, di dalam rahasia-rahasia Allah.
ba'dal ijani sarih, setelah dia pun ingin berbicara kepada orang lain dengan izin Allah. Makanya ulama bahari anak ceramahnya izin Allah Rasulnya. Kita ini anak ceramah asal langsung ceramah aja ya lah tanpa izin. Nah, itu karena para ulama dulu itu memang golongannya banyak aulia Allah. Balil khabaru minallahi ajwa. Dia akan menerima kabar-kabar dari Allah. Nah, kan akan ada ya tadi pun kita dapat rahasia Allah. Nah, itu tanda wali kewalian tuh. Wa yalqabu bi alqabi yatamayyadu biha baina ahbabillahi ta'ala. Bahkan dia mendapatkan gelar dari gelar yang diberikan Allah kepada dirinya di antara yang terpilih daripada orang-orang yang tercinta di sisi Allah. Paham nggak ya? Kekasih Allah itu diberikan Allah gelar. Misalnya si hamba ini, wali ini suka sekali bersedekah. Tadi yang siapa? Yang kita ulama tadi yang pandai berpikir. Maka gelarnya di sisi Allah wali itu adalah Abdus Syakur, hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi wali itu pasti ada lakuknya. Di sisi Allah lakuk itu nama gelar. Paham lah nama gelar? Abdul Syukur. Misalnya si Udin ini wali Allah. Gelarnya di sisi Allah, Pak Udin ini kebiasaannya apa? Misalnya dia sayang kepada makhluk, Abdurrahman misalnya, Abdurrahman Assegaf misalnya. Abdurrahman. Berarti hambanya ini kalau sudah dapat gelar dari Allah lah, bukan dari manusia lah, dari Allah, maka orang itu pasti sayang kepada makhluk. Di dalam Al-Quran kan ada wa ibadur rahman, hamba Allah yang ar-Rahman, hamba Allah Abdurrahman, hamba Allah yang Rahman itu ialah wa ijaqa tabahumul jahilun, bila mereka bertemu dengan orang-orang jahil qalu salaman, mereka selalu mengucapkan salam kepada manusia. Maksudnya pandangan kehidupannya, kehidupan sehari-hari ini selalu dengan pandangan salam keselamatan kepada orang, kesejahteraan bagi orang lain, supaya orang mendapat rahmat dan nyaman. Nah, itu contoh wali Allah. Kalau Seman Al-Madani doa sidin apa? Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangilah hamba umat daripada Sayyidina Muhammad. Adalah desan sidin. Kerja yang diucapkan sini desan orang karena itu wilayah, itu kewalian loh. Itu tanda kewalian sidin. Tapi ini jadi pribadi lah. Kalau yang kita bicarakan ini kan teori. Ya lah, ini prakteknya ini seperti itu katanya. Teori ini yang pada kisah teori. Ya kan? Wa yadkhulu fi khawasillah, dan Allah akan memasukkan dia ke tempat golongan pangkat khawas, golongan orang-orang khusus daripada para aulia Allah. Jadi para aulia berjejer dimasukkan Tuhan ke dalam golongan yang khusus. Wa yusamma bi asma'i la ya'lamuha illallah, bahkan dia diberi nama oleh Allah dengan nama-nama yang khusus yang hanya Allah saja mengetahui. Paham ya? Diberi nama pian, dapat nama pian. Jangan Tuhan, kita hidup di dunia ini diberi nama. Jadi rupiah itu diberi nama Tuhan, nanti di akhirat dipanggil dengan nama rupiah itu. Asik enggak? Siapa yang mengasih nama ini? Misal Nabi Ibrahim disebut dengan Abdul Khalil, ya kan? Nabi Ibrahim tuh nama roh beliau itu siapa? Nggak tahu ya? Abdul Khalil. Abdul Khalil apa artinya? Hamba yang menjadi kekasih Allah. Kalau Muhammad tuh johir batin sudah sidin. Muhammad, nama asli sidin Ahmad, nama gelar akhirat sidin Muhammad. Orang yang terpuji menjadi kekasih Allah. Yang nama dia siapa? Johan. Nah, Rupiah yang akan jadi wali Allah. Ada nama Rupiah diberi Tuhan. Misalnya Johan ini namanya karena pandai bersyukur misalnya Abdul Syukur. Oh, nah, biar dia jadi wali.
bagus jadi pelanggar ya dari jamin kan jadi wali dan ya kan. Nah, paham ya? Nah, di mana tahunya nama saya itu aja? Bila diangkat, diberitahu oleh Allah ini nama engkau ini. Sebagian para aulia Allah itu tahu nama-nama orang para aulia Allah. Sebagian tidak diberitahu. Sebagian diberitahu karena ada kepentingan. Banyak kisah Nabi Khidir datang kepada orang itu untuk mengucapkan selamat. Nabi Khidir selamat. Sudah dikasih nama. Kalau sudah ada catatan di langitnya berarti batas daftarnya berarti Anda wali Allah. Nah, subhanallah. Itulah hebatnya orang berzikir la ilaha illallah. Jangan lupa lil wasilah Muhammad Rasulullah. Nanti tutup awali dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di akhir nanti tutup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu adalah mutiara wasilah. Tidak bisa kewalian tanpa wasilah Muhammad Rasulullah. Karena yang mendelegasikan ini nanti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti melewati para aulia-aulia Allah, melewati salah satunya adalah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kalau dijadi umat Nabi Muhammad kayak Nabi lagi sedih, jadi aulia Allah aja sedih. Karena Nabi Khidir ingin jadi umat Nabi Muhammad kan, maka sedih menjadi aulia Allah. Dan beliau juga dimasukkan menjadi delegasi yang mengangkat menjadi aulia Allah. Ini perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Terserah yang kalau tidak percaya. Kalau tidak percaya dengan ini, tidak pernah diangkat-angkat jadi wali Allah. Nanti yang sambung lah. Sudah daftar yang penting lah. Mudahan nanti piagamnya dikasih oleh Allah, diberitahu oleh Allah. Terserah Allah nanti melewati Nabi Muhammad bisa melewati Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa melewati Nabiullah Khidir, para aulia-aulia yang lain, baik yang zahir maupun batin, kemudian biar termasuk aulia Allah, kekasih Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.